Saya memenuhi panggilan untuk diperiksa atas laporan klien saya di Polda Metro Jaya terkait dengan penggelapan panci yang dilakukan oleh Roy Suryo. Lalu dilaporin mantan Presiden Saudara Joko Widodo aja dihadapi biasa, apalagi hanya seorang Firdaus Owiwobo. Kalau Firdaus mah nggak ada bobot itu mah, mainan aja itu mah, nggak perlu ditanggapi kalau Firdaus mah, Firdaus Owiwobo bersama koleganya di organisasi Advokat Pembasmi kemarin memenuhi undangan Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan yang dibuatnya terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo. Belakangan ini Firdaus dan Roy Suryo terlibat perseteruan sengit usai pengacara kontroversial itu melaporkannya atas dugaan penggelapan aset negara hingga menyebabkan kerugian mencapai 9 miliar rupiah. Lantas seperti apa hasil pemeriksaan Firdaus Owiwobo kemarin? Saya mendampingi klien saya melaporkan memenuhi panggilan untuk diperiksa atas laporan klien saya di Polda Metro Jaya terkait dengan penggelapan panci yang dilakukan oleh Roy Suryo. Jadi kami tim pembasmi ini lengkap ya, mendampingi klien kami yang juga anggota kami, Maruli Tua Siringo-ringo sarjana hukum. Gitu. Jadi kami laporan tadi diperiksa atas laporan kami dengan dugaan pelanggaran pasal 372 KUHP, penggelapan barang. Alhamdulillah tadi laporannya kita sempat, waktu konseling juga kita awalnya juga agak sedikit debat juga sama polisi karena memang posisi hukumnya Roy Suryo ini kan setelah dia tidak menjabat, dia ini kan apakah dia dikategorikan masih menjabat karena dia udah diberhentikan kan, gitu loh, entah secara hormat atau tidak hormat nggak tahu, pokoknya sudah diberhentikan, mungkin dia kecewa, dia bawa itu semua penggorengan, panci, apa segala, piring, sendok dan lain-lainnya. Jadi akhirnya di total kerugian negara itu 9,99 miliar ya? 9 miliar. Buat apa somasi? Kalau tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang pejabat ini nggak perlu somasi. Kalau ada bukti permulaan, ya biarkan aja itu bergulir kan gitu. Yang penting dua alat bukti terpenuhi, unsurnya dua saksi terpenuhi sesuai dengan pasal 184 KUHP. Gitu. Itu aja dulu. Lantas nanti bergulirnya seperti apa di dalam pidana khusus, ya udah biarkan saja. Artinya satu saksi adalah saksi, satu bukti adalah bukti. Itulah adagium yang harus diterapkan di dalam pidana khusus. Agendanya akan dipanggil saksi-saksi lainnya. Kalau ini kan saksi pelapor, lalu saksi-saksi biasa nanti seperti apa, nanti mungkin saksi ahlinya juga akan dipanggil. Saya kira nggak perlu ya gitu. Orang kalau sudah nggak ngerti dijelaskan berkali-kali juga nggak perlu ditegaskan. Senyum aja udah dia biar cari tahu sendiri. Ya gitu, kalau dulu misalnya perkara apa dan kalau sudah inkrah itu gimana ya, jelas betul ya, biar dia cari dia putusannya dan biar dia kemudian mendapatkan tertawaan dari seluruh Indonesia. Sementara itu kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Fozinuddin, tidak menanggapi dengan santai laporan yang dibuat Firdaus di Polda Metro Jaya. Baginya kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo jauh lebih penting ketimbang menghadapi Firdaus, pengacara yang dituding berita acara sumpah advokatnya sudah dicabut. Karena alasan itulah, pihak Roy Suryo hanya mentertawakan laporan Firdaus yang dianggap sudah tidak lagi relevan dan hanya mengada-ada. Lantas apa reaksi pihak Roy Suryo usai mendengar Firdaus diundang ke Polda untuk memberikan keterangan atas laporan yang dibuatnya itu? Saya sarankan sebagai saksi nyatakan apa yang didengar, diketahui dan alami sendiri. Saya beri nasihat, jangan menjawab jika tidak ditanya, ya, jangan menjelaskan jika tidak diminta. Jangan sok tahu kalau memang tidak tahu, katakan lupa kalau memang lupa, kalau tidak tahu katakan tidak tahu. Bantu penyidik dengan baik ya. Lalu dilaporin mantan Presiden Saudara Joko Widodo aja dihadapi biasa, apalagi hanya seorang Firdaus Owiwobo. Pihak terlapor kan bukannya menyanggah kami dengan kalimat-kalimat yang profesional, malah nantang ya kan. Siapa takut, bodo amat, kayak Ahmad Fozinuddin kan, dia berbicara bahwa laporan sini aja kita abaikan, apalagi laporan Firdaus kata dia kan gitu. Ya udah kita jalankan.
Tadi dia ketemu saya si Ahmad Kojinuddin di Polda Metro Jaya. Saya bilang, kita adu otak aja Ahmad Kojinuddin. Saya siap berdebat sama kamu di mana aja. Depan orangnya saya ngomong gitu. Saya siap berdebat dengan kamu kapan aja. Kita adu otak. Saya tunjuk begini dia. Responnya gimana, Bang? Diam dia langsung. Saya nggak mau banyak ngomong Ahmad Kojinuddin. Kita adu otak aja, kamu dengan saya. Kalau Firdaus mah nggak ada bobot itu mah, mainan aja itu mah, nggak perlu ditanggapi kalau Firdaus mah. Jadi saya kira hal-hal yang berkaitan dengan ujaran yang itu keluar dari badut, cara yang paling terhormat untuk menghormati badut itu adalah kita tertawakan. Orang kalau sudah tidak punya legal standing kan, ya biarlah pengadilan yang menilai. Tapi kalau buat kita oke aja sih, buat lucu-lucuan. Ya badut itu ya punya nilai badut kalau kita tertawakan. Nah karena itu ayo kita tertawakan saja badut-badut ini begitu. Dia memastikan bulan 9 Roy Suryo akan menjadi tersangka. Apalagi sudah berubah, selain badut juga peramal gitu. Ya sudah kalau orang ngeramal nggak usah kita percaya, nanti kita apa? Kita sirik namanya, peramal nggak usah kita percaya gitu. Satu orang udah nggak punya lagi izin, 2 bodoh, 3 kudet, ya ngawur, ya gitu. Terus kok bisa-bisanya merampas tuh loh. Itu kata-kata kayak gitu kan ngawur. Sebelumnya Firdaus Owiwobo, sesumber jika Roy Suryo akan segera ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan dalam waktu dekat, tepatnya bulan September 2025 ini. Keyakinan Firdaus jika Roy Suryo akan ditahan lantaran tudingan mantan politisi Demokrat itu mengenai dugaan ijazah palsu Joko Widodo telah mengusik hati banyak orang. Berangkat dari keyakinannya itulah Firdaus dengan enteng menyebut Roy Suryo dan rekan-rekannya akan ditahan untuk mempertanggungjawabkan tudingannya terhadap mantan Presiden Joko Widodo. Enggak, kalau lapor itu biasanya 2 minggu baru dipanggil saksi-saksi. Kan ini belum ada seminggu. Jadi biasa saksi dipanggil, nanti mengarahnya kemana, bisa ke TPPU, bisa kan ancaman hukuman TPPU kan bisa 10 tahun ke atas. Ataukah bisa ke korupsi. Kan permulanya sudah saya munculkan dulu deliknya. Pasal 372 penggelapan barang-barang seperti panci, seperti tempat tidur, piring dan lain-lain. Kan ini kan aduh ini saya nggak bisa ngomong lagi dah apa dikategorikan apa ini ya. Jadi kalau maling kan orang banyak maling itu maling panci ya atau maling alat dapur itu karena keterpaksaan, karena nggak punya uang. Ini pejabat yang gajinya ratusan juta bahkan miliaran kok bisa-bisanya maling panci gitu loh. Kalau saya udah tabrak selesai dia, hari ini saya udah tabrak dia, mungkin bulan depan dia udah masuk penjara, bulan 9 dia udah masuk penjara. Saya targetnya itu. Dia Roy Suryo Rismon insya Allah masuk penjara. Nggak bisa kita manusia ngarang-ngarang sok menjadi Tuhan, merampas hak Tuhan, mengatakan besok pasti tersangka, besok pasti menjadi terpidana. Buktinya Sylvester Matutina berulang kali mengatakan Roy Suryo pasti tersangka, 1000% pasti menjadi narapidana. Ternyata dia narapidana, bentar lagi dia yang masuk penjara. Kenapa? Karena dia sudah inkrah 1,5 tahun atau 1 tahun 6 bulan. Saya pengacara bos, gitu loh. Jadi alhamdulillah semuanya itu saya lakukan punya alasan. Kalau Abraham Samad berbicara katanya, saya dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, ya kan, pasal 28E ayat 3 misalnya. Oh itu nggak bisa bos, udah nggak ada. Undang-Undang 45 udah diamandemen dan itu sudah punya turunan. Turunannya adalah undang-undang tadi. Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan berpendapat. Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi, lalu diperbaharui lagi dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang organisasi, lalu disempurnakan lagi melalui peraturan pemerintah yang dituangkan di dalam Undang-Undang nomor 17 tahun Undang-Undang nomor Undang-Undang nomor 2 tahun 2017, disempurnakan penyempurnaan daripada Undang-Undang nomor 17 tahun 2016. Jadi dikeluarkanlah Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 menyempurnakan peraturan pemerintah untuk menyempurnakan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tadi. Lalu untuk menyiarkan semua berita yang ada di media ini, kita mempunyai alasan. Alasannya adalah Undang-Undang nomor 40 tahun 1949. Gitu loh, tentang pers. Di situ dijelaskan, dituangkan bagaimana syaratnya untuk mempunyai media, ya harus mempunyai PT. Gitu. Lalu didaftarkan ke Dijen AHU. Gitu. Jadi nggak sembarangan, legal standing itu nggak sembarangan bos, nggak bisa sembarangan. Lantas
Mentang-mentang Anda itu berpatokan kepada Undang-Undang Dasar 45, Anda bisa bicara sembarangan, memaki-maki Pak Jokowi atau Pak Prabowo atau siapapun. Nggak bisa, bos. Belajar lagi hukum, bos. Belajar lagi. Kalau nggak bisa, belajar sama saya aja, bos. Saya pakar hukum juga, bos. Kan si Rismon pakar telematika, si Rismon pakar forensik, gue pakar hukum, gitu loh. Kalau ngebacot aja mah gampang. Gue ngaku gak pakar hukum walaupun gue sekarang ini ketua umum kan gitu di organisasi advokat. Gitu. Bang, berarti tidak menerima permintaan maaf dan Enggak, ini harus lanjut, nggak bisa kan karena target gue ini bulan depan Rismon sama si Roy Suryo harus masuk, harus di penjara dengan kawan-kawan. Minimal Rismon dengan Roy Suryo. Itu atensi gue. Kenapa? Karena kemarin kan mereka sombong Jumawa tuh, termasuk si Ahmad Kojinuddin pengacaranya. Sombong sekali dia. Ketika gue udah muak sama Ahmad Kojinuddin, gue udah muak dengan Roy Suryo dan Rismon, gue turun tangan sekarang. Kalau gue turun tangan selesai loh, nggak ada cerita ampun, selesai, pasti ngandang. Insya Allah kan ngandang. Bang, mungkin nanti kalau misalnya dipertemukan dalam mediasi, apa nih yang mau diomongin? Gak mau mediasi, saya nggak mau. Tadi juga saya udah nantangin mereka, ayo kita debat di media. Gitu. Berarti sudah menutup segala Gak pintu mau. komunikasi. Ini karena dia udah terlalu zolim dengan Pak Jokowi ya, terlalu zalim dengan Pak Jokowi. Saya tegaskan lagi, dia terlalu zolim dengan Pak Jokowi. Mungkin intinya ada bukti-bukti tambahan Bang akan yang diserahkan kalau dibutuhkan. Ada bukti-bukti tambahan sedang kami persiapkan. Karena kami organisasi perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia ya sudah berkomitmen untuk menjaga Pak Prabowo dan Pak Jokowi serta Pak Gibran karena kami dikeluarkan izinnya tahun 2025 oleh pemerintahan Pak Prabowo. Makanya rasa syukur kami, ya kami pencinta Pak Prabowo, Pak Gibran, rasa syukur kami adalah kami mengawal kebijakan Pak Prabowo dan menjaga Pak Prabowo dari fitnahan-fitnahan berita hoax. Kita kan mau menunjukkan bahwa kita ini anti korupsi. Ini konyol banget gitu loh.